Selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Kali ini kita belajar tentang sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear 3 variabel. Biasa disingkat SPLTV. Sistem persamaan linear 3 variabel itu terdiri dari 3 persamaan dengan 3 variabel. 3 persamaan dengan 3 variabel. Bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel? Itu dengan menggunakan metode campuran pada umumnya, yaitu metode substitusi dan eliminasi. Campuran antara substitusi dan eliminasi. Supaya Anda bisa memahami, kita buat contoh soal, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. Yaitu 2x ditambah y ditambah 3z sama dengan 6, x ditambah 2y ditambah z sama dengan 4, dan 3x ditambah y dikurang z sama dengan 3. Nah, ketiga persamaan ini kita beri namanya dulu. Ini kita katakan sebagai persamaan pertama, yang kedua, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Karena ketiga persamaan ini terdiri atas 3 variabel, maka kita menjadikannya dulu menjadi 2 variabel, yaitu dengan mengeliminasikan salah satu variabel, apakah x, y, atau z, dari kedua persamaan yang diketahui. Untuk memilih persamaan yang diketahui, mari kita ambil misalnya persamaan pertama dan persamaan kedua. Persamaan pertamanya 2x ditambah y ditambah 3z sama dengan 6. Kemudian x ditambah 2y ditambah z sama dengan positif 4. Untuk mengeliminasikan variabel itu, terserah apa yang Anda eliminasikan. Boleh x, boleh y, boleh z. Terserah kita. Nah, kita ambil misalnya yang kita eliminasikan adalah z. Kalau dieliminasikan z, berarti sama halnya dengan SPLTV hari yang lalu yang sudah dipelajari, bahwa ini dikali 1 dan ini kali 3. Dari mana kali 1 ini? Ambil koefisien z di sini, dan yang 3 ini ambil koefisien z yang di atas untuk persamaan pertama. Nah, sehingga bentuk ini kalau dikalikan 1 kali 2x menjadi 2x
1 dikali Y tambah Y, 1 kali 3Z, 3Z, 1 kali 6 sama dengan positif 6. Dan yang kedua, 3 dikali X, 3X, 3 kali 2Y, 6Y, 3 kali Z, 3Z, dan 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian kita eliminasikan. Bagaimana cara mengeliminasikan? Ya, sama halnya dengan SPLDV, yaitu kalau sama-sama positif ini maka kita kurangkan. Jadi 2X dikurang 3X itu sama dengan minus X. Terus Y dikurang 6Y dikurang 5Y, dan 3Z dikurang 3Z habis, tambah 0, kemudian sama dengan 6 dikurang 12 berarti minus 6. Nah, ternyata bisa kita ubah persamaan ini supaya jangan ada negatif, kalikan negatif semua menjadi X ditambah 5Y sama dengan 6, hilang nolnya karena min 5Y tambah 0 sama dengan 5Y. Jadi X tambah 5Y sama dengan 6. Nah, karena ini masih dalam bentuk persamaan dia dengan dua variabel, maka ini kita namakan dengan persamaan 4. Ya, persamaan 4. Nah, kemudian kita mau mengeliminasikan lagi salah satu variabel dari kedua persamaan. Nah, persamaan itu bisa kita memilih 1 dan 3 atau 2 dan 3. Ya, 1 dan 3 atau 2 dan 3. Kita pilih sekarang persamaan kedua dan persamaan ketiga. Persamaan ketiga. Persamaan kedua yaitu X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan positif 4. Dan yang persamaan ketiganya 3X ditambah Y dikurang Z sama dengan positif 3. Nah, satu catatan yang harus Anda pahami di sini, kalau dari pengerjaan pertama tadi Z yang kamu eliminasikan, maka untuk yang berikutnya harus Z. Ya. Kalau yang pertama adalah Y yang dieliminasikan, maka untuk yang kedua juga harus Y. Dan kalau yang dari pertama yaitu X yang dieliminasikan, maka untuk yang ini juga harus X yang dieliminasikan. Jadi karena dari pengerjaan pertama tadi Z yang kita eliminasikan, maka ternyata kita eliminasikan Z di sini. Ternyata sudah sama apanya koefisien Z, yaitu positif dengan negatif. Jadi tinggal kita menghilangkannya dengan menjumlahkan. Kalau dijumlahkan berarti X tambah 3X yaitu 4X ditambah 2Y ditambah Y sama dengan 3Z, dan Z kurang Z sama dengan 0 sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7, atau 4X ditambah 3Z sama dengan 7. Maaf dulu, 2Y tambah Y sama dengan 3Y, sehingga ini menjadi 4X tambah 3Y sama dengan 7. Ini kita anggap sebagai persamaan ke-5. Nah, sekarang sudah ada persamaan 4 dan persamaan ke-5, yaitu X tambah 5Y sama dengan 6 dan 4X tambah 3Y sama dengan 7. Berarti bisa kita menentukan nilai X dan Y dari kedua persamaan ini. Kita ambil persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 5.
Persamaan keempatnya yaitu X tambah 5Y sama dengan 6 dan 4X ditambah 3Y sama dengan 7. Nah, apa yang kita eliminasikan? Ya boleh X, boleh juga Y. Kita pilih yang apa? Y saja. Ini kali 3 dan ini kali 5. Sehingga 3 kali X, 3X ditambah 15Y sama dengan 18. Dan 5 kali 4X, 20X ditambah 5 kali 3Y, 15Y sama dengan 5 kali 7, 35. Dikurangkan, maka ini habis, tinggal 3X kurang 20X minus 17X sama dengan 18 kurang 35, itu sama dengan minus 17. Maka X sama dengan minus 17 per minus 17 sama dengan positif 1. Sudah didapat nilai X nya sama dengan positif 1. Nah, sekarang apa yang kita cari setelah itu? Nah, ternyata bisa kita mencari nilai Y nya karena sudah diketahui nilai X nya. Jadi X sama dengan 1 disubstitusikan pada persamaan 4. Persamaan 4 atau persamaan kelima, terserah mana yang kita ambil. Persamaan 4 tadi yaitu X tambah 5Y sama dengan 6. X tambah 5Y sama dengan 6, berarti 1 ditambah 5Y sama dengan 6, 5Y sama dengan 6 kurang 1, 5Y sama dengan 5, berarti Y sama dengan 5 per 5 sama dengan positif 1. Nah, sudah ada nilai X nya 1, sudah ada nilai Y nya 1, tinggal nilai Z yang dicari. Bagaimana cara mencari nilai Z? Yaitu kita substitusi nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 1 pada salah satu persamaan 1, 2, 3. Ya. Kita ambil persamaan kedua. X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 disubstitusikan pada persamaan kedua. Saya ulangi, boleh pada persamaan pertama, persamaan kedua, atau persamaan ketiga. Kita mengambil persamaan kedua yaitu X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan positif 4, berarti Z sama dengan 4 dikurang X dikurang 2Y. Z sama dengan 4 dikurang X nya 1 dikurang 2 kali 1, maka Z sama dengan 4 kurang 1, 3 dikurang 2 kali 1, 2, maka Z sama dengan positif 1. Nah, ya, X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 1. Karena tadi dari soal itu bertanya, tentukan himpunan penyelesaian. Berarti kita menuliskan himpunan penyelesaian yaitu dalam bentuk HP. HP itu singkatan dari himpunan penyelesaian, yaitu dengan menggunakan kurung kurawal, kemudian harus diikuti dengan kurung biasa, yaitu 1, 1, 1. Itu dia himpunan penyelesaian. Tentu Anda bisa bertanya, kenapa bukan seperti ini? HP kurung kurawal 1, 1, 1. Nah, kalau seperti ini tidak
nggak ada apa ketentuan bahwa harus ini X, harus Y, harus Z. Tapi kalau dia dalam bentuk kurung biasa, ini sudah pasti yang ini X, ini Y, ini Z. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 1, 1, 1. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Moga-moga Anda bisa memahaminya, dan kalau ada pertanyaan bisa ditanya kembali. Sampai jumpa.